Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji hanya untuk Allah, dan salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah santri Ustaz, hari ini kita kembali ke pembelajaran tafsir Jalalain kelas 8. Untuk sementara waktu kita bahas masih surat Al-Baqarah, karena di semester ini dan semester selanjutnya kita akan membahas ayat-ayat spesial, ya, ayat-ayat spesial dari Al-Quran. Nah, hari ini kita membahas Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 10, dimana sebelumnya kita membahas bagaimana kriteria orang munafik dan orang yang kafir. Bagaimana orang munafik itunya orang-orang yang, kita flashback sedikit, itu orang-orang yang mereka menyatakan beriman dengan Allah dan hari akhir, sedangkan mereka sesungguhnya tidak beriman. Maka Allah akan menutup, mengazab mereka dengan keimanan mereka, dan mereka tidak tahu atas kebodohan mereka itu sendiri. Nah, apa lanjutannya? Ayat 10. Apalagi kriteria dari orang munafik ini? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim maradun, di dalam hatinya itu ada penyakit. Fi qulubihim maradun. Lihat pada layar pada ayat 10. Fi qulubihim maradun, di dalam hatinya mereka ada penyakit. Apa penyakitnya? Syakkun wa nifaqun, yaitunya keraguan, ya, keraguan dan kemunafikan. Fahuwa yamrudu qulubuhum ayyad'afuha, maka nifak itu yamrudu qulubahum, itu mempenyakitkan hati mereka. Apa maksudnya yad'afuha? Melemahkannya hati. Artinya ketika seseorang sudah bersifat munafik, maka hati mereka itu dianggap lemah. Fazadahumullahu marada, maka menambah akan mereka Allahu oleh Allah marada, akan penyakit-penyakit lainnya. Bima anzalahu minal Qur'an likufrihim bihi, sebagaimana menurunkan oleh Allah di dalam Al-Quran bagi orang kafir di antara mereka dengan penyakit tersebut. Artinya penyakit orang kafir sampai juga pada penyakit orang munafik ini. Jadi titelnya orang munafik ini sungguh lebih di atas orang kafir. Walahum azabun alim, dan bagi mereka itu diberikan azab yang amat pedih. Muallimun, alimun, muallim, pedih lagi memedihkan. Bima kanu yakdzibun, bima kanu yakdzibun, dengan apa? Dengan segala sesuatu yang adalah mereka itu berdusta mereka. Bisa dibaca dengan tasdid, bisa dibaca dengan yukadzibun, bisa dibaca dengan yakdzibun. Nah, yang sahihnya ada yukadzibun kalau dalam bahasa Arab. Artinya Rasulullah membaca dengan yukadzibun bitasdid ay nabiyullah, wa bitakhfif ay qauluhum amanna. Maksudnya di sini ketika membicarakan terhadap orang kafir itu dibaca dengan tasdid, dan ketika berbicara dengan orang mukmin Rasulullah membaca ini dengan takhfif. Artinya qauluhum, perkataan mereka, amanna, kami beriman. Ketika mereka orang munafik ini beriman, maka Rasulullah membacanya dengan yakdzibun. Ketika dibaca dengan mereka tetap kafir, maka dibaca yukadzibun. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan bagi mereka, mereka siapa? Ai lihaulai, artinya mereka orang yang
diciptakan sebelumnya. Lihat pada ayat sebelumnya. Ya, ayat sebelumnya menjelaskan tentang orang-orang kafir, orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Nah, di sini wa idza qila lahum ay li haula'i, apabila dikatakan bagi mereka, artinya bagi mereka yang sebelumnya, orang kafir-kafir ini, la tufsidu fil ard, janganlah engkau merosak di bumi Allah, bil kufri wa ta'wik, ya, dengan kekafiran, anil iman wa ta'wik, dan berpaling daripada beriman. Qalu innama nahnu muslihun, sedangkan mereka menjawab innama nahnu muslihun, hanya saja kami itu adalah orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang soleh. Walaisa ma nahnu fihi bifasad, dan tiadalah apapun nahnu fihi dari kami dalam dunia ini bifasadin, itu dengan sebuah kefasidan atau keburukan. Qala Allah Ta'ala ruddan alaihim, berfirman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penolakan terhadap mereka, ala ketahuilah, litanbih, ala itu litanbih, untuk sebuah pemberitahuan, maka arti ala adalah ketahuilah. Innahum humul mufsiduna walakin la yash'uruna bidzalika, hanya bahwa sesungguhnya mereka, innahum, sesungguhnya mereka, humul mufsiduna, merekalah orang-orang yang merusak di bumi Allah, walakin la yash'urun, dan akan tetapi la yash'urun, mereka tidak tahu, bidzalika, dengan demikian mereka tidak sadar bahwa mereka telah merusak bumi Allah. Nah, sedikit 2 ayat saja hari ini. Jadi ciri-ciri lanjutan dari orang munafik itu adalah Allah akan tutup hatinya dengan memberikan penyakit. Penyakit di sini artinya sebuah kemunafikan itu adalah penyakit yang bisa melemahkan hati mereka, dan Allah menambah-nambah penyakit itu. Walahum azabun alim, dan bagi mereka itu azab yang amat pedih. Mu'allim, lagi yang memedihkan. Pedih lagi memedihkan. Bima kanu yakdzibun, dengan apa yang mereka dustakan. Nah, kemudian wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, dan apabila dikatakan terhadap mereka jangan merusak di bumi, kemudian mereka menanggapi innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami adalah orang-orang berbuat baik, maka dijawab oleh Allah langsung, innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merusak, sedangkan tetapi mereka tidak mengetahui mereka bahwa mereka telah merusak bumi Allah. Wa idza qila lahum amanu kama amanan nas, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan bagi mereka, amanu bima amanan nas, berimanlah kalian sebagaimana berimanlah manusia yang lainnya. Wa idza qila lahum amanu kama amanan nas, berimanlah sebagaimana manusia beriman lainnya. Siapa tuh yang beriman manusia itu? Ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka berkata, anu'minu kama amanash syufaha, mereka berkata, adakah kami beriman sebagaimana berimannya para sufaha? Siapa itu sufaha? Al-jahal, orang-orang yang bodoh. Aila naf'alu ka fi'lihim, artinya kami tidak beriman seperti orang-orang yang bodoh sebelumnya, gitu tanggapannya. Qala ta'ala ruddan alaihim, berfirman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penolakan terhadap mereka, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun, ketahuilah sesungguhnya mereka humus sufaha, merekalah sufaha itu, merekalah orang-orang yang bodoh itu sesungguhnya,
Mereka menganggap diri mereka tidak bodoh seperti orang sebelumnya, tapi sesungguhnya merekalah sesungguhnya yang bodoh itu, kata Allah. Walakin la ya'lamun, dan akan tetapi la ya'lamun, tidak mengetahui mereka dengan kebodohan tersebut. Kemudian wa idza laku, dan apabila mereka bertemu, berjumpa. Laku asluhu laqiyu. Laku asalnya laqiyu. Laku ini adalah sebuah fi'il madhi. Asal kalimatnya adalah ya laqiyu. Huzifatid dhammah, dibuang akan dhammah, li istithqali, karena berat. Thumma kemudian dibuang juga ya, li iltiqaiha sakinatan ma'al waw, karena bertemunya ia yang sakinah ma'al waw, bersama dengan huruf waw yang juga sakin, maka dibuanglah huruf ya beserta harkat dhammahnya. Nah, sehingga dibaca laku. Nah, kita kembali ke teks. Wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila mereka bertemu, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka berkata amanna, kami beriman. Wa idza qalau minhum wa raja'u, dan apabila mereka telah sunyi jauh, minhum dari orang-orang beriman, wa raja'u, dan mereka kembali, ila syayatinihim, kepada syaitan-syaitan mereka. Siapa syaitan-syaitan mereka? Ru'asaihim, pemimpin-pemimpin mereka. Qalu, mereka berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami, ma'akum itu bersama kalian, fid dini, pada agama, innama nahnu mustahzi'un, hanya saja kami mustahzi'un, adalah orang-orang yang mustahzi. Apa yang mustahzi? Mustahzi'un itu apa artinya? Orang-orang yang menang, bihim, dengan mereka, biizharil iman, dengan menzahirkan iman. Mereka menyangka, qalu inna ma'akum, mereka mengatakan bahwa kami itu bersama kalian, dan mereka itu merasa, orang-orang munafik ini, mereka merasa mustahzi'un, merasa sudah menang dengan menyatakan keimanan mereka. Mungkin sekian dulu untuk hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, karena kalau kita lanjutkan ini enak ceritanya tapi terlalu panjang. Nah, kita akhiri. Silakan dibuat kesimpulannya seperti biasa di kertas lembar. Absennya Ustadz tunggu berdasarkan yang sudah mengirimkan tugasnya, ya, membuat resumenya. Kalau ada yang ragu, silakan dikonfirmasi ke Ustadz, atau ada kendala, silakan dikonfirmasi ke Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.